cuma 4-6 jam, sisanya kosong. Ternyata disewakan juga menghasilkan juga, Mas. Jadi artinya kenapa kalau lahan kita cukup nggak bikin 10 lapangan? Anggaran biaya yang akan dikeluarkan bisa meminimais dan lead time atau waktu pengerjaan akan jauh lebih pendek. Halo Sobat Ismetics, kembali lagi bersama saya Bargas. Di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk bisnis dari lapangan pedal, dan mungkin aku akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan nih oleh teman-teman yang penasaran mau bikin lapangan pedal. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada dua orang yang sangat spesial, yaitu bersama dengan Pak Iksan selaku founder dan pemilik dari Ismetics, dan juga bersama dengan Mas Teguh Wisnu. Oke. Halo Bagas, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Iksan sehat Pak? Alhamdulillah. Siapa ini? Terima kasih Mas, udah nyempetin datang ke kantor kita. Agak cepat ya? Kita harus buru-buru. Ya udah pulang saja. Enggak pulang. Oke, Pak Iksan dan Mas Teguh Wisnu, ini ada beberapa pertanyaan yang memang sering muncul di sosial media kita nih, di Ismetics nih. Saya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama yaitu, semisal nih Pak, kita punya lahan kosong untuk dibuat lapangan pedal, itu step-stepnya gimana? Urutan-urutan yang harus kita lakukan dan persiapkan. Oke, terima kasih Mas Bagas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini mungkin selamat malam. Ini salam khas kami untuk semua customer Ismetics. Mungkin ya pas lihatnya lagi malam hari, siang hari, atau sore hari. Jadi terima kasih Mas Bagas. Pertanyaan yang memang sering muncul. Jadi mohon izin mungkin ke semua yang melihat podcast ini, izinkan kami ya, dalam arti bukan kami merasa lebih pintar atau lebih sifatnya mungkin anggap kami sharing dari apa yang experience yang sudah kami dapatkan, pengalaman kami di bergelut di khususnya padel di 3 tahun terakhir. Jadi gini, mungkin izinkan kami membuat podcast ini menjawab karena sering Mas Bagas hampir kalau boleh sharing ya, jadi alhamdulillah atas izin Allah setiap hari sekarang nggak kurang dari 30 sampai 50 inquiry masuk ke kami untuk menanyakan bisnis padel, karena kita udah tahu sendiri fenomena bisnis padel ini Masya Allah luar biasa besar. Mungkin sedikit brief ya Mas Wisnu sama Mas Bagas sebelum kita menginjak tahapan membuat lapangan pedal, biar juga yang ingin berbisnis pedal dapat insight dari bisnis pedal ini sendiri. Jadi kebetulan kita kemarin alhamdulillah ada kesempatan untuk datang di World Padel Summit di Barcelona sekitar 3 pekan yang lalu ya. Jadi di situ kita banyak pertanyaan ke beberapa narasumber ya yang paham terkait dengan bisnis padel. Jadi mungkin dalam artian di sini kami memotivasi ya, dengan menjadi berkecil hati, karena ada kekhawatiran FOMO, ada kekhawatiran ini sampai kapan ya. Semua yang tahu pasti Sang Pencipta kalau kepastiannya ya. Ini semua bicara prediksi. Jadi kalau bicara prediksi ya, kita ada beberapa validasi data yang bisa kita lihat sekarang sebagai acuan. Mungkin bahasa orang melakukan studi ya, bahasa visibility study ya, kemudian dari SWOT analisis atau segala macam. Kita bicara fenomena yang terjadi sekarang dari faktual data. Mungkin simple thing, kita melihat aplikasi booking lapangan, insya Allah kalau saat ini hampir sampai 2-3 pekan ke depan kita akan kesulitan. Itu ternyata fenomenanya nggak terjadi di Jakarta aja, di Bandung, di Semarang, di Jogja, di Surabaya, semuanya. Artinya alhamdulillah olahraga ini sudah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan penyebarannya masif banget. Jadi kemarin mungkin short brief untuk menyingkat waktu. Saat ini jumlah lapangan di Indonesia, insya Allah kalau nggak salah mungkin koreksi di podcast tanggal ini kita tayang, itu belum sampai 500 lapangan di seluruh Indonesia. 500. Iya, 500, di bawah 500, masih mendekati 500. Nah, penduduk kita di angka 290 jutaan ya, kalau nggak salah di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa juga googling. Nah, saat ini jumlah lapangan terbanyak di Indonesia, di dunia itu ada di Spain, pemegang rekor. Jumlahnya Insya Allah 18.600, nanti bisa juga. Lapangan, bukan pedal club ya, bukan venue. Nah, penduduk Spain saat ini sekitar 46 jutaan, Insya Allah. Nah, kalau kita compare secara prosentase, berarti kalau kita anggap
gross kapita penduduk kita yang sama kayak Spain, anggap aja sama 46 juta, sekitar berapa persen, 18-20% ya. Kita berarti masih butuh banyak tuh Mas Wisnu sama Mas Bagas, hampir masih kurang 18.000. Nah, kalau kita nggak confident lagi strata ekonominya sama separohnya, berarti kita butuh 8.000 something untuk lapangannya. Berarti gapnya masih jauh, anggap 6.000. Nah, dengan fenomena ini tadi validasinya dari kita booking lapangan sekarang sulit. Kalau itu kan bicara demand sama supply ya. Jadi berarti demandnya masih terus tumbuh, bukan demandnya stuck terus supply-nya kurang. Ini demand alhamdulillah masya Allah tumbuh terus. Supply-nya itu tumbuh tapi masih belum memenuhi. Supply-nya butuh ditumbuhkan. Iya benar. Jadi ya prediksi ya cuma balik prediksi kemarin dari beberapa narasumber ya insya Allah diprediksi sekitar masih 6-7 tahun lagi di Indonesia demand sama supply itu akan ketemu dengan pertumbuhan dari lapangan pedal saat ini. Itu yang mungkin prediksi yang membantu Bapak Ibu yang pengen berbisnis pedal. Nah. Kemudian tadi balik ke pertanyaan Mas Bagas, apa sih yang harus dilakukan untuk mulai bisnis padel ini biar menjawab semuanya. Jadi yang pertama yang pasti lahan ya Mas Wisnu. Jadi kalau kami boleh disampaikan secara summary, jadi dalam membuat bisnis padel kami sarankan minimal at least 2 lapangan. Tapi kalau kan memang lahan terpaksa 1 ya silakan karena kita juga ada fenomena di Jakarta rencana buat private sendiri 1 buat keluarga ya. Buat keluarga tapi ternyata buat main cuma 4-6 jam sisanya kosong. Ternyata disewakan juga menghasilkan juga Mas. Jadi Mas Bagas sama Mas Wisnu ya akhirnya tapi secara summary gini. Jadi dalam membuat pedal club untuk komersial ya ini untuk disewakan itu kalau kami mungkin ini unofficial notice ya Pak Mas Wisnu sama Mas Bagas lebih ke arah summary dari kita sendiri dari berdasarkan pengalaman kita. Jadi boleh kita bilang untuk membuat pedal club itu dibutuhkan 3 unsur komponen. Yang pertama lahan udah siap. Lahan di sini nanti kita bagi menjadi 2 lahan untuk sipil utama sama sipil pendukung facility. Yang ketiga lapangan itu sendiri. Kita bahas satu-satu di sini ya. Jadi 3 komponen tadi kita mungkin loncat yang ketiga. Pertama ditentukan dulu pemilihan lapangannya. Mau bilang yang lapangan yang mana? Mau yang di lokal. Alhamdulillah Esmetik juga udah terus bertumbuh, continuous improvement. Produk-produk kita alhamdulillah sudah up to date dengan teknologi dan perubahan dengan regulasi-regulasi FIP yang baru. Jadi insya Allah produk yang kita buat dari workshop kami pun sudah menjawab semua requirement yang ditentukan oleh FIP. Kemudian kita juga karena kendala kapasitas, tapi kita akan terus menaikkan kapasitas. Kita juga ada opsi untuk mendatangkan dari import China maupun import Eropa. Tapi semua kita nanti akan jelaskan lebih detailnya, nanti bisa kontak kami terkait dengan lapangan. Nah, kemudian yang kedua kami sampaikan tadi ada lahan sama bangunan sipil utama. Kenapa kami sebut sipil utama? Di sini adalah lahan lantai dasar sama atap. Yang mana lantai dasar ini requirement-nya adalah super flat. Bahasa di sipil ya, super flat ini artinya harus rata. Toleransinya 4 mili. Itu di bentangan 20 meter untuk posisi lapangan. Ini secara mungkin sederhana pemahaman di orang yang belum paham. Artinya memang permukaan lantai lapangan ini harus benar-benar rata. Pada saat kita install lapangan benar-benar itu tidak ada koreksi lagi. Kemudian kerataan lapangan ini sangat penting. Kenapa? Karena mungkin di dunia olahraga padel mungkin Mas Wisnu yang udah main padel merasakan nggak bola jatuh namanya dead spot kalau di bahasa teknik itu jatuh tapi pentalnya nggak bisa diprediksi tapi dari kemana gitu. Nah bahasa orang Jawa itu nggak rata ya. Delosor bukan mental yang bisa diprediksi. Nah ini buat di permainan padel ya artinya cacat atau nggak rusak nggak bagus lapangan itu. Nah ini harus dieliminasi pada saat pembuangan lapangan karena ini sangat penting. Nah kemudian karena pasir yang di rumput itu tidak bisa mengoreksi 100% untuk nempel di lantai, butuh kerataan lantai lebih. Kemudian yang kedua bangunan sipil atap yang mana di regulasi itu sebetulnya 8 meter, tapi kami tidak merekomendasikan ketinggian 8 meter Mas Bagas sama Mas Wisnu, tapi 10 meter. Mungkin Mas Wisnu juga main padel rata-rata loop
atau bola atas itu bagian dari teknis, tapi pada saat sering kena atap kan nggak nyaman. Iya, betul. Nah, kita makanya sekarang Bahkan ada yang 12 nggak sih? ada. Ada 12 kan? Semakin tinggi semakin bagus. Oh, semakin bagus malah. Iya, jadi makanya di Jakarta kalau kita melihat fenomena banyak lapangan yang tinggi-tinggi karena memang untuk menghindari bola loop nempel kena atap. Jadi secara regulasi sebetulnya 8 meter, Mas. Nah, kemudian yang ketiga facility, kan kalau komponen ketiga facility ini artinya ya toilet, shower, kafe, nah, itu penting juga ya. Pro shop, toko untuk menjual alat-alat, terus kemudian ruang registrasi dan parkiran. Kalau ketiga ini lebih ke arah tergantung budget sama selera ya Mas Wisnu ya. Sekarang udah di Jakarta, Bali juga berlomba-lomba memperbaiki facility. Ada yang pakai mostly adalah pakai AC, kemudian ditambahin toiletnya toiletnya juga ada tambahin gimmick-gimmick, ditambahin ice bar, sauna, itu tergantung dari budget dan market segmented yang akan dituju. Tapi overall 3 itu Mas Bagas yang akan yang harus ditentukan dari awal agar dapat menentukan budgeting berapa nanti biaya yang akan dianggarkan untuk membuat lapangan, membuat pedal club untuk komersial sewakan. Siap. Oke, itu penjelasan dari Pak Iksan tadi soal fasilitas, urutan dan juga mungkin step-stepnya untuk bikin padel. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih Pak Iksan dan Mas Wisnu nih. Kan sekarang ini itu trennya gini Pak. Jadi yang dulunya mungkin waktu olahraga futsal lagi naik-naiknya seperti pedal sekarang ini tuh sekarang mungkin trennya lagi menurun nih. Nah, itu kan banyak pemilik bisnis atau pemilik lapangan itu yang mungkin pengen bikin lapangan padel tapi terkendala soal lahan. Aku punyanya cuma lapangan futsalku ini, Pak atau Mas. Apa bisa ini aku shifting untuk jadi lapangan padel? Itu. Monggo Pak Iksan atau Mas Wisnu. Pertanyaan ini sempat juga ya Mas Wisnu sama teman-teman tanya ya, kalau salah satu teman Mas Wisnu ada punya futsal sekarang udah sepi, kalau di shifting jadi pedal bisa nggak ya? Nah, terima kasih Mas Bagas sama Mas Wisnu, jadi ini mungkin juga menjawab. Jadi alhamdulillah mungkin juga buat Bapak Ibu yang punya usaha futsal yang sekarang bahasanya declining bisnis karena maaf teman-teman yang main futsal sekarang banyak beralih ke trennya bergeser gitu ya. Jangan berkecil hati. Jadi imut banget ya. Alhamdulillah kalau sekarang mau shifting ke pedal itu malah tadi kita udah jelasin tahapan 1 sampai 3. Ini alhamdulillah Masya Allah kalau mau shifting ke pedal malah akan bahasanya RAB ya, anggaran biaya yang akan dikeluarkan bisa meminimais dan lead time atau waktu pengerjaan akan jauh lebih pendek. Kenapa? Karena kalau kita tadi bicara komponen, artinya komponen lantai dasar sama atap sudah ada, tinggal nanti kita review atapnya ini sesuai dengan regulasi apa tidak. Karena kalau nggak salah futsal itu dulu mostly tingginya cuma 7-8 meter Mas, tapi juga ada yang tingginya di atas 10. Nah once kalau tingginya lebih dari 10, alhamdulillah kita tinggal bersihin rumput sama atau lantai dasar yang dipakai untuk pusatnya, kita tinggal bersihkan, dismantling, tinggal kita install lapangan pedal di situ sama tadi memperbaiki fasilitas. Jadi secara waktu akan jauh lebih cepat, kemudian secara biaya juga akan lebih murah. Itu Mas Bagas. Mas, kalau misal terkait orang-orang yang belum punya lahan lah kita bilang. Kalau orang punya lahan kan enak tuh. Dia mungkin bisa langsung hubungi Ismetik, dibikin di lahannya dia. Ataupun tadi kan ada lapangan futsal yang udah nggak kepake lagi, misalnya kayak gitu. Dia ubah jadi lapangan padel gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak punya, ada nggak solusi selain mungkin ya aku tahu sih sewa sih bisa. Selain itu ada nggak kira-kira? Jadi terima kasih Mas Wisnu. Jadi ini juga salah satu banyak pertanyaan ya Mas Wisnu yang muncul. Ada beberapa orang, Pak saya tahu bisnis pedal ini menarik, tapi saya belum punya lahan. Kira-kira saya harus cari lahan seperti apa, luas berapa, terus sistem sewanya gimana, seperti itu Mas Wisnu. Jadi mungkin agar bisa menjawab apa yang ditanyakan beberapa customer ya Mas Wisnu ya. Jadi kalau lahan ini sifatnya mungkin macam-macam ya, ada lahan sendiri atau lahan sewa. Atau bahasa orang teman-teman sewa pun ada 2 macam, ada landlord aktif sama landlord pasif. Nah landlord aktif ini artinya mungkin mohon koreksi kalau saya salah penanggap dari summary yang kita dapatkan. Landlord aktif ini artinya
kita sama pemilik tanah itu bukan sekedar nyewa fix per tahun berapa, tapi pemilik tanahnya kita libatin untuk sebagai revenue sharing. Jadi nanti dari hasil pendapatan lapangan itu dibagi sama mereka berapa persentase yang didapatkan. Itu biasanya bergantung dealing dengan mereka. Kalau landlord pasif ya artinya tadi Mas kayak kita hanya bayar sewa per tahunnya berapa seperti itu. Nah, balik ke ukuran lahan sebetulnya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa untuk pembuatan lapangan pedal kalau bisa untuk komersial atau disediakan idealnya 2 lapangan. Ya. Kalau ya semakin banyak ROI atau semakin bagus buat Ismetik ya. Oh, Ismetik. Iya, buat semuanya. Buat semuanya. Iya, bagus. Nah, artinya buat customer ya ROI-nya jauh lebih cepat, Mas. Iya, betul. Karena ya memang nggak linear 100%, tapi dengan kita buat lapangan 4, 5, 6 sebetulnya OPEX operational expense itu hampir sama, Mas. Bedanya di mungkin electrical ya nggak fair kalau jumlah lampu 5 sama 10 pasti listriknya banyak 10. Betul. Tapi secara operational expense nggak beda jauh. Artinya kenapa kalau lahan kita cukup nggak bikin 10 lapangan? Kenapa nggak sekalian? Iya. Ada contoh-contoh nggak? Ada dong, di Jakarta itu 9 lapangan ya mungkin kita bisa tahu sendiri dan saat ini terbanyak di Jakarta ada 9 lapangan. 9 lapangan ya? Iya. Itu ya Masya Allah dari pagi jam 6 penuh ya. jam 12. Aku pernah ke situ juga. Iya. Yang di veteran kan? Iya benar. Iya. Itu sampai 3 minggu depan slotnya penuh semuanya gitu. Berarti besok aku nggak bisa main ya? Penuh ya soalnya. Nah, artinya tadi balik ke lahan ya. Nah, idealnya sih memang kalau sekitar untuk dua lapangan itu sekitar 1.000 meter. Tapi nanti, 2 lapangan? Iya, 2 lapangan. Oke, tapi lahan ini juga tergantung sama ini Mas Wisnu sama Mas Bagas. Tergantung nanti tolong kalau cari lahan, kalau memang belum punya lahan, benar-benar diperhatikan lebar sama panjangnya. Maaf nih ada yang info, Pak kita punya lahan 2.500 tapi tanahnya jajaran genjang atau bentuknya kayak pulau gini banyak. Kalau segitiga gimana tuh? Nah kayak gitu kan banyak yang kebuang. Iya makanya. Artinya benar-benar kalau bisa ini maaf mungkin saran ya buat yang masih cari lahan kalau bisa bentuknya bujur sangkar. Nah bujur sangkar itu pun kalau bisa kotak persegi panjang yang jelas tetap menghindari banyak dead spot yang terbuang. Karena nanti kasihan mahal sewa dihitung per meter square tapi banyak dead spot yang nggak kepake. Tapi bisa digunakan untuk fasilitas lain sebenarnya dong. Tapi juga harus pintar-pintarnya. Nah nanti kami di Ismetik itu melayani pembuatan layout. Biasanya ada beberapa, alhamdulillah ada beberapa customer yang semateng ya tanya dulu Pak kalau lahan ini mau kita ambil buat berapa lapangan, berapa yang kita bisa utilize maksimalkan untuk dipakai. Nah itu nanti kita bantu untuk buatin layoutnya. Jadi ada bayangan ya buat kami sebagai calon membuat lapangan padel nih, kita jadi ada bayangan juga ya ketika dibuat gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kemudian padel ini by default kan ukurannya 10-20 ukuran inner setnya. Jadi kalau untuk buat lapangan padel itu sama frame-nya sama maksudnya untuk ergonominya itu dibutuhkan lahan sekitar 12 kali 24. 12 kali 24. Ya, untuk space jarak lapangan kiri kanan. Itu udah termasuk tiang ke atas itu ya. Itu. Nah, artinya tinggal kalikan itu berapa lapangan yang dibutuhkan. Tadi kenapa kita sampaikan 1.000 itu untuk 2 lapangan termasuk fasilitinya tadi. Nah, termasuk fasilitas dan termasuk parkiran? Benar. Itu harus insya Allah kalau 2 lapangan insya Allah cukup. Nah, tapi juga tadi balik ke ukuran lapangan. Contoh maaf nih Mas Wisnu, lebar 19 meter. Nah, ini agak susah karena lebih baik kalau kita disuruh kasih opsional mending lebar 24. Oh, lebar 24 bisa 2 lapangan mau bentuk seri maupun paralel bisa. Jadi kenapa tadi kita sampaikan kalau bisa bujur sangkar atau persegi panjang tapi tetap mengconsider melihat ukuran dari panjang lebarnya. Kami siap untuk berkonsultasi untuk soal itu. Iyalah. Iya. Pastinya harus kliennya Ismetik harus nanya dulu dong harusnya biar mereka lebih yakin untuk bikin ya. Iya benar itu Mas. Siap. Oke. Siap, terima kasih banyak untuk Pak Iksan dan juga Mas Wisnu atas sharing-sharingnya di episode kali ini soal lapangan padel.
Baik, bagi Sobat Ismetik sekalian yang mungkin masih ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa langsung untuk menghubungi kontak person Ismetik yang ada ya Pak ya. Untuk sharing-sharing lebih lanjut dan tanya-tanya yang lebih detail. Ya. Baik, saya Bargas, Pak Iksan dan juga Mas Wisnu ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.